Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman rahimakumullah, para pemuda, para pelajar, para mahasiswa, ibu bapak guru, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang memberikan kehidupan kepada manusia. Dengan izin dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertatap maya di kesempatan hari ini. Alhamdulillah, saya diberikan kesehatan, Bapak Ibu, hadirin semuanya, para pemuda, para mahasiswa, para pelajar, juga diberikan berkah dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali materi di pagi hari ini, mohon izin untuk menyampaikan doa kepada beberapa yang kita tuju. Di hari ini barangkali ada di antara keluarga kita, teman, saudara, guru-guru kita yang saat ini sedang diberikan ujian sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberikan kesembuhan, sembuh yang sejatinya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini juga, jika kita mendapatkan sebuah kesulitan, dihadapkan dengan sebuah masalah, semoga Allah memberikan jalan keluar dan memudahkan kita dari segala urusan yang sedang kita hadapi. Bagi para pelajar, pemuda, mahasiswa yang sedang menuntut ilmu, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu hadirin semuanya yang sedang menimba ilmu, haus dengan ilmu agama, semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang sedang kita pelajari dan memberikan keberkahan dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Mohon izin untuk menyampaikan materi di kajian kita hari ini. Judul yang akan saya ambil atau diangkat pada kesempatan hari ini adalah menyikapi pandemi menurut kacamata Islam. Ini judul sangat sesuai sekali dengan kondisi kita seperti sekarang ini, di mana kita masih menghadapi kondisi pandemik COVID-19 sudah hampir 3 tahun. Masa ini kita yakin akan berlalu. Tetapi pada saatnya sekarang kita berada pada masa pandemik ini, apa yang harus kita lakukan? Terutama kita sebagai seorang muslim. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul adzim. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita jauh-jauh sebelum kita menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Ayat Al-Quran ini benar adanya. Dan kebenaran isi dari Al-Quran ini tidak pernah kita ragukan lagi. Ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ternyata benar-benar dirasakan kita pada masa pandemi. Walanabluwanakum, Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Bisyai'im minal khaufi, dengan sesuatu. Sesuatunya ini adalah ya sekarang pandemik ini. Minal khaufi, dari masa pandemik itu kita dihantui rasa ketakutan. Betul ya?
Pada saat kita menghadapi pandemi, banyak sekali ketakutan yang ada di dalam diri kita. Mau keluar rumah, takut tertular. Mau menolong orang, takut orang yang ditolong itu sedang dia kena virus. Mau menengok orang sakit, takut sakitnya itu karena terinfeksi virus juga. Segala ketakutan-ketakutan menghantui kita. Memang pada saat itu kita serba salah. Hampir-hampir kita kehilangan akal, tidak mau membantu orang lain, kepedulian kita hampir tidak ada. Tidak mau pula mendengar kabar orang lain karena kita dihantui ketakutan dengan berita-berita kematian. Jadi memang benar bahwa Allah menguji kita pada saat pandemik ini dengan rasa takut. Takut kita meninggal karena virus. Takut anggota keluarga kita kena virus. Takut, dan takut seterusnya. Yang kedua, waju'i dan kelaparan. Dari dampak pandemik ini yang ditimbulkan adalah kelaparan. Kenapa kelaparan? Karena pada saat masa pandemi banyak hal yang terganggu, sektor ekonomi terganggu, roda perekonomian masyarakat tak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga di beberapa keluarga memang berlimpah kekayaannya, makanannya banyak, dia stok makanan banyak di kulkas, tapi di sisi lain kita temukan pula satu keluarga yang sama sekali tidak memiliki makanan. Dari mana dia akan mendapatkan makanan? Pasar-pasar tutup, toko-toko tutup, mal-mal tutup. Sekalipun ada yang buka, nggak punya uang untuk belinya. Kenapa nggak punya uang? Tidak kerja. Karena suami di PHK. Istri juga demikian, sudah lama berhenti dari pekerjaannya. Jadi, dampak dari adanya walanabluwanakum bisyai'in ini, selain adanya rasa takut, adalah adanya kelaparan. Wanaksim minal amwal, dan berkurangnya harta. Benar sekali, yang biasa mendapatkan income per bulannya 5 juta, 10 juta, betul? Tetapi di masa pandemi drastis menurun. Bahkan tidak ada income sama sekali. Banyak di antara mungkin masyarakat kita yang stres mengalami hal ini. Yang biasanya dia pegang uang berjuta-juta setiap hari, penghasilan dari bisnisnya bahkan ratusan juta, tetapi di masa pandemik ini harta itu berkurang. Nah, Allah sedang menguji itu. Selanjutnya, wal anfus. Wal anfus ini kembali kepada naksin, wa naksin minal anfus, yaitu berkurangnya jiwa, adanya kematian. Anggota keluarga kita ada yang meninggal karena COVID-19. Guru-guru kita, tetangga kita, teman kita, ada yang meninggal pada saat COVID-19 dan meninggalnya itu karena terkena virus tersebut. Wasamaroti, dan demikian juga berkurangnya samarot, buah-buahan. Ya, demikian juga ini berdampak pada sektor pertanian. Tanah, ladang tidak lagi digarap. Para petani yang biasanya dia panen dengan berhasil, ternyata saat pandemik dampaknya luar biasa. Mereka tidak bisa panen. Penghasilan yang satu-satunya didapat dari hasil panen itu juga tidak ada. Wabasyirish shabirin. Tetapi walaupun kita dihantui rasa ketakutan, waju'i kelaparan, wanaksi minal amwal berkurangnya harta, wal anfus berkurangnya jiwa, watsamarot berkurangnya buah-buahan, kata Allah, wabasyirish shabirin. Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Kenapa ayat ini diakhiri dengan kalimat wabasyirish shabirin? Karena untuk menghadapi ujian yang tadi disebutkan oleh Allah, kuncinya adalah sabar. Dan sabar ini akan mendatangkan kebahagiaan dan akan mendatangkan kabar gembira. Ini landasan ayat yang dijadikan pembahasan kita di hari ini.
Pada judul yang tadi di awal disebutkan menyikapi pandemik menurut kacamata Islam, maka alur pembahasannya kita bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama tentang arti pandemik, yang kedua konsep pandemik menurut kacamata Islam, yang ketiga konsekuensi menyikapi pandemik menurut kacamata Islam, yang keempat pandemi COVID-19 yang berdampak bagi kehidupan, yang kelima menghadapi pandemi COVID-19 dengan tasawuf. Semoga 40 menit ke depan kita bisa mengupas 5 pembahasan ini. Yang pertama, kita awali dengan pembahasan arti pandemik. Dari beberapa literatur didapatkan pengertian pandemik. Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Ini didapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi wabah penyakit yang terjadi di mana-mana, sebagaimana yang sekarang terjadi, COVID-19, ya, ini terjadi di berbagai belahan dunia. Selanjutnya, pandemik adalah wabah penyakit yang terjadi serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas, yaitu seluruh negara atau benua. Dengan kata lain, penyakit ini sudah menjadi masalah bersama bagi seluruh warga dunia. Jadi ini bukan persoalan lagi bangsa Indonesia atau negara India, tempat di mana pertama kali India dan Cina tempat pertama kali COVID-19 itu muncul, tetapi menjadi masalah dunia. Dan Badan Kesehatan Dunia atau WHO ini sudah menangani masalah ini bukan hanya untuk satu negara saja, tetapi menjadi masalah bersama. Ada lagi pengertian lain, pandemi adalah penyakit yang menyerang orang dalam jumlah banyak dan terjadi di banyak tempat. Kita sudah mendengar melalui berita, baik di media sosial, cetak maupun elektronik, berapa banyak korban yang meninggal karena virus COVID-19 ini. Lalu, wabah ini atau pandemik ini tersebar luas tentang penyakit di suatu kawasan, benua, atau di seluruh dunia. Jadi, yang namanya pandemik ini bukan terjadi pada satu daerah, tetapi sudah banyak daerah-daerah lain. Bukan terjadi pada satu negara, tapi sudah terjadi di beberapa negara. Dan ini sudah menyebar luas ke seluruh pelosok negara-negara. Ada 3 istilah yang hampir sama tetapi maknanya yang berbeda. Dan ini merupakan stratifikasi atau tingkat penyebaran penyakit. Ada yang disebut dengan endemi, ada yang disebut dengan epidemi, ada yang disebut dengan pandemi. Tingkat atau level yang paling luas itu adalah pandemik. Nah, pandemik ini contohnya dulu ya, kita juga sempat dihebohkan dengan wabah penyakit yang namanya HIV atau AIDS. Nah, sebelum itu, sebelum HIV ini menjadi wabah yang sifatnya menyeluruh atau pandemi, maka sebelumnya ini ada yang disebut dengan epidemi. Jadi terjadinya itu tidak pada seluruh dunia, tetapi memang terjadi pada beberapa daerah. Misalnya terjadi pada penyakit cacar atau wabah cacar. Selanjutnya di atas itu atau sebelum mengalami masa epidemi, itu mengalami dulu masa endemi. Misalnya wabah malaria, ya. Nah, ini tingkat penyebaran penyakit. Jadi, sebelum ke masa pandemi itu ada tahapan epidemi dan endemi. Selanjutnya, kita masuk kepada sejarah pandemik di dunia. Kalau di tahun 2019 kita menjadi saksi hidup, menjadi saksi sejarah terjadinya pandemi COVID-19, maka sebelum itu, sebelum tahun 2019 pernah juga terjadi wabah. Artinya pernah juga terjadi penyakit yang menyeluruh di berbagai negara sehingga disebut dengan pandemi. Ya, nah sejarah pandemik di dunia ini, misalnya yang tercatat di dalam sejarah itu di tahun 1720.
Pada tahun 1720 terjadi wabah penyakit yang disebut dengan The Great Plague of Marseille. Ini adalah wabah besar Marseille. Wabah ini sudah membunuh kira-kira 30% penduduk di Marseille. Penduduk Marseille ini adalah di Perancis ya. Nah, wabah ini disebarkan melalui kutu tikus ya yang membawa bakteri yang disebut dengan bakteri Yersinia pestis. Awal mula dibawa dari kapal bernama Grand Saint Anthony yang bersandar di kota pelabuhan Perancis. Nah, dari Perancis ini, kemudian wabah The Great Plague of Marseille ini menyebar ke berbagai belahan negara, sehingga menjadi sebuah wabah atau pandemi. Selanjutnya, di tahun 1818, pernah tercatat pula terjadi wabah penyakit kolera. Pertama kali muncul di delta Sungai Gangga di Jasore, India. Nah, ini terjadinya di tahun 1818 atau abad 18. Kenapa ini terjadi? Ini dipicu oleh beras yang terkontaminasi. Wabah ini cepat menyebar ke sebagian besar India, Myanmar, dan Sri Lanka. Itu kan daerah-daerah atau negara-negara yang berdekatan atau bertetangga. Kemudian mengikuti rute perdagangan yang ditetapkan oleh orang Eropa. Nah, dari India, Myanmar, Sri Lanka, lalu kemudian menyebar ke negara-negara yang lain. Selanjutnya di tahun 1920, ini juga terjadi wabah yang disebut dengan Spanish flu atau flu Spanyol. Kurang lebih 500 juta jiwa terjangkiti dan menyebabkan kurang lebih 100 juta jiwa meninggal dunia. Nah, di saat sebelum kita menghadapi COVID-19 juga, kita pernah dengar apa yang disebut dengan flu burung. Tetapi pada saat itu, negara tidak menyebut flu burung itu adalah sebagai pandemik atau wabah yang mendunia. Baru pada tahun 2019 ketika COVID-19 ini pertama kali muncul di Cina, kemudian menyebar ke berbagai negara, WHO menyatakan bahwa COVID-19 ini adalah sebagai wabah atau penyakit yang mendunia. Berikutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, konsep pandemi menurut kacamata Islam. Nah, ini bagaimana ya kalau Islam melihat terkait dengan pandemi ini? Pandemi COVID-19 yang sedang kita alami sekarang ini sebetulnya kan bukan hal yang baru. Sebagaimana pada slide sebelumnya itu ada sejarah pandemik yang terjadi di dunia. Tadi di abad 17, di abad 18, dan di abad 19. Pada masa Rasulullah pernah juga terjadi wabah yang menulari masyarakat. Wabah ini disebut dengan wabah taun. Ya, mungkin sebagian kita pernah mendengar istilah taun dan sebagian dari kita baru mendengar istilah ini. Penyakit ini berasal dari infeksi bakteri Pasteurella pestis. Bakteri taun ini dibawa oleh Xenopsella zeophys atau kutu anjing yang berasal dari darah tikus. Lagi-lagi dari tikus ya. Jadi kita perlu waspada juga jika di rumah kita ada tikus. Sebab Xenopsella zeophys dia hidup, sejatinya hidup di tubuh tikus. Ya, artinya wabah ini pertama kali terjadi pada tikus dan menyebar kepada manusia. Melalui darah tikus yang berada di kutu anjing itu, kemudian menular ke manusia melalui kulit dan darah. Adapun masa inkubasi penyakit taun ini antara 2 sampai 12 hari. Jadi memang cukup lama, antara 2 sampai 12 hari. Artinya kalau tertularnya sekarang maka akan kelihatan di 12 hari berikutnya. Sebagaimana juga COVID-19 masa inkubasinya antara 2 minggu atau 14 hari. Nah, ini yang terjadi semasa Rasulullah ada wabah penyakit yang disebut dengan taun ya. Lalu bagaimana konsekuensi menyikapi pandemik menurut kacamata Islam? Kalau tadi disebutkan bahwa dalam kacamata Islam konsep pandemik itu
bukan hanya terjadi di dunia di abad 17, 18, 19, tetapi juga pada masa Rasulullah hidup itu sudah pernah terjadi dengan adanya wabah taun. Nah, berikutnya bagaimana kita menyikapi pandemik ini? Ya, kita kan berbicara dalam kacamata Islam. Jadi, saya tidak akan melebar kemana-mana. Ini pandangan Islam loh ya, bahwa saat pandemik ini harus lockdown. Mungkin lockdown terbatas atau lockdown secara menyeluruh. Ini didasarkan kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibn Amir ibn Rabi'ata anna Umar kharaja ila Syami falamma jaa syarqa balaghahu annal waba'a qad waqa'a bisyami fa akhbarahu Abdurrahman ibn Aufin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu faraja'a Umar bin Al-Khattab min Syaraqa. Dari Abdullah bin Amr bin Rabi'ah, Umar bin Khattab radhiyallahu an menempuh perjalanan menuju Syam. Ya, ketika sampai di Sarq, itu nama kota, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Jadi Umar itu belum sampai ke Syam. Dia baru sampai ke kota sebelum Syam, yaitu Sarq. Abdurrahman bin Auf lalu mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Artinya, jangan memasuki daerah itu. Tapi, jika wabah terjadi di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Artinya, kita nggak boleh keluar. Lalu Umar bin Khattab berbalik arah, meninggalkan Syam. Nah, ini apa namanya yang kemarin dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya, dan beberapa negara itu sudah benar. Dalam artian bahwa untuk menjaga warga negaranya, mereka membuat sebuah peraturan bahwa warga negaranya itu tidak boleh keluar dari negara mereka, tidak boleh melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka harus menetap di wilayah mereka, karena wilayah mereka ini sudah ada yang terkena virus COVID-19. Karena khawatir kalau keluar dia akan menularkan kepada orang lain. Dan ketika kita mendengar di tempat lain itu sedang kena wabah, maka kita tidak boleh mendatangi daerah itu. Kenapa? Karena awalnya kita steril ya, awalnya kita bersih. Tapi ketika kita datang ke tempat itu, bisa jadi kita terkena virus itu. Nah, jadi ini di sini kita harus melakukan lockdown, tinggal di tempat sendiri, tutuplah pintu kita, kuncilah negara kita untuk tidak keluar, dan tidak ada orang lain yang bisa masuk ke kita, begitu. Yang kedua, pandemik adalah ujian keimanan. Ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 249. Memang ini bukan berkaitan dengan COVID-19 ya, tetapi ini kejadiannya adalah bagaimana pada saat itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji apakah orang-orang yang mengikuti Tolut itu atau tentara Tolut itu patuh atau tidak. Di dalam firman-Nya, falamma fasala Tolutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum binaharin faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iktaraqa ghurfatan biyadihi fasyaribu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lana al-yawma bijaluta wa junudihi qala alladzina yadununa annahu mulaqullahi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidnillah wallahu ma'as sabirin. Walaupun ini awalnya berkaitan dengan perang, tetapi sesungguhnya itu adalah berkaitan pula dengan peristiwa wabah.
Maka tatkala Tolut keluar membawa tentaranya, dia berkata, sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah ia pengikutku. Jadi sungai itu airnya sudah terkontaminasi dengan virus. Nah, kemudian Jalut berkata kepada para tentaranya, nanti kamu akan bertemu dengan sebuah nahar atau sungai. Allah ini sebetulnya ingin menguji kamu dengan bertemunya kita dengan sungai itu. Seandainya saja kita meminum apa itu air yang ada dari sungai itu, maka berarti kita sudah tidak patuh terhadap perintah Allah. Dan barang siapa tidak meminumnya kecuali menceduk hanya sedikit dengan tangan, maka dia adalah pengikutku. Itu kata Jalut. Kemudian mereka meminumnya, kecuali beberapa orang di antara mereka. Jadi tentara tentara Tolut ini kebanyakan tidak patuh. Padahal ingat ini adalah ujian. Gitu, tidak semata-mata kemudian Allah mempertemukan tentara Tolut ini dengan sebuah nahar, melainkan di situ adalah ada bentuk ujiannya. Ternyata memang mereka tidak lulus ujian. Kebanyakan dari mereka malah meminum air itu yang akhirnya kemudian mereka terkena wabah. Maka tatkala Tolut dan orang-orang yang beriman bersama dia telah menyeberangi sungai itu, orang-orang yang telah minum berkata, tidak ada kesanggupan kami pada hari ini untuk melawan Jalut dan tentaranya. Ya, karena mereka sudah tak berdaya. Mereka udah nggak punya kekuatan, mereka udah sakit, udah terkontaminasi dengan virus yang tadi berasal dari air sungai yang sudah mereka minum. Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah, lalu berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi sebenarnya ayat ini sangat menjelaskan kepada kita bahwa pandemik itu ujian. Apakah kita sanggup menghadapinya? Apakah kita lulus? Ataukah malah kita ikut terjerembab ke dalamnya? Selanjutnya, pandemik merupakan azab atau siksaan. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ke-11, Allah menyatakan wa ya qaumi hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in fayakhudukum adzabun qarib. Ayat selanjutnya, fa'aqaruha faqala tamatta'u fi darikum salasa ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. Soleh berkata, yaitu Nabi Soleh maksudnya, hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya? Maka siapakah yang akan menolong aku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Sebab itu kamu tidak menambah apapun kepadaku selain daripada kerugian. Mereka membunuh unta itu, maka berkatalah Soleh, bersukarialah kamu sekalian ini di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Jadi setelah kaum Samud kaum Samud ini membunuh unta punya Nabi Soleh yang merupakan itu adalah mukjizat dari Allah, lalu Allah mendatangkan azab kepada mereka atas perbuatan yang mereka kerjakan. Selanjutnya, yang meninggal karena pandemik adalah syahid. Ini didasarkan pada beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang ini hadisnya berkaitan dengan wabah taun, tetapi konteksnya ini bisa digunakan untuk jenis wabah penyakit apapun. Yang intinya adalah makna wabah itu sendiri. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, at-taunu syahadatun likulli muslimin. Rasulullah bersabda, taun itu syahadah atau kedudukan syahid bagi setiap muslim. Berikutnya, an Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mabtunun syahidun wal mat'unun syahidun. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah, ia bersabda, orang yang mati karena sakit perut dan yang tertimpa taun, yaitu wabah pada saat itu terjadi, itu pun syahid.
Jadi dari dua hadis ini, orang yang meninggal karena wabah penyakit yang terjadi pada masanya atau pada masa itu maka tergolong syahid. Lalu hadis yang agak panjang ini yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, An Abi Hurairah taqala, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma ta'uduna syahida fikum. Qalu ya Rasulullah, man kutila fi sabilillah bahwa syahid. Qala inna syuhada'a ummati idan laqalilun. Qalu faman hum ya Rasulullah. Qala man kutila fi sabilillah bahwa syahid. Wa man mata fi sabilillah bahwa syahid. Wa man mata fi ta'uni bahwa syahid. Wa man mata fil batni bahwa syahid. Wal ghariyaq syahid. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, siapakah orang yang mati syahid di antara kalian? Lalu para sahabat menjawab, yaitu orang yang gugur di medan perang. Itulah syahid wahai Rasulullah. Rasulullah kemudian merespon jawaban dari para sahabat. Jadi, kalau pengertian syahid itu seperti apa yang kamu ucapkan, kalau begitu sedikit sekali ya umatku yang mati syahid. Karena yang meninggal di medan perang itu hanya sedikit. Para sahabat lalu bertanya, mereka itu siapa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang gugur di medan perang itu syahid. Orang yang mati di jalan Allah bukan karena perang juga syahid. Orang yang tertimpa taun atau wabah penyakit itu juga syahid. Orang yang mati karena sakit perut juga syahid. Dan orang yang tenggelam juga syahid. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi dari tiga hadis ini secara jelas Allah menyatakan melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang meninggal karena wabah penyakit atau pandemik maka dia tergolong syahid. Selanjutnya pandemik adalah rahmat bagi orang yang beriman. An Aisyah zaujin Nabi. Ini ya hadisnya diterima dari Siti Aisyah yaitu istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengabarkan beliau pernah bertanya tentang taun. Ya, lagi-lagi ini adalah penyakit taun. Karena penyakit taun ini yang pernah terjadi di masa Rasulullah. Lalu Rasulullah memberitahukannya. Zaman dulu taun adalah siksaan yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Tidak seorang hamba yang sedang tertimpa taun, kemudian dia menahan diri di negerinya, jadi nggak kemana-mana lockdown tadi, dengan bersabar, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya, selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Jadi pada saat pandemik itu yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah sabar dan menerima ketetapan serta ketentuan dari Allah. Mungkin pada saat itu kita sempat bertanya-tanya, kok ada ya Ustadz yang kena COVID? Kok ada ya Ustadz yang meninggal karena COVID? Ya adalah, karena kematian itu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu akan dikenai kematian. Matinya dengan sebab apapun kita tidak tahu karena itu adalah rahasia Allah. Hanya kebetulan saja meninggalnya itu pada masa pandemik dan disebabkan karena virus atau COVID-19. Selanjutnya saat masa pandemik harus karantina mandiri. Ini juga didasarkan pada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Masih dari Siti Aisyah. Ia bertanya kepada Rasulullah perihal taun. Lalu Rasulullah memberitahukan. Zaman dulu taun itu azab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tapi Allah menjadikannya rahmat bagi orang beriman. Tidak ada seorang yang sedang tertimpa taun kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta menghadap ridho ilahi seraya menyadari bahwa taun ini akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah. Niscaya ia memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Selanjutnya bagaimana ya pandemik ini berdampak pada kehidupan. Kalau pada pembahasan sebelumnya tadi kita sudah mengetahui dalam kacamata Islam bagaimana
konsep atau pandemik itu, lalu kemudian bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, kita juga sudah paham, hampir selama 3 tahun ini keberadaan COVID-19 memberikan dampak kepada seluruh sektor kehidupan. Tidak ada satupun sektor kehidupan yang tidak terkena dampak dari COVID-19 ini. Misalnya, ya, berdampak pada sektor perekonomian. Ini jelas ya. Perekonomian menjadi terhenti, perekonomian menjadi kurang lancar, begitu. Ada banyak mal-mal yang tutup, akhirnya kemudian mengganggu stabilitas perekonomian sebuah negara. Selanjutnya berdampak pada ketenaga kerjaan. Pada saat masa pandemi, banyak sekali tenaga kerja yang diberhentikan atau di PHK. Banyak kaum suami yang akhirnya kemudian tidak bisa menafkahi anak dan istrinya dikarenakan dia kehilangan pekerjaan. Kenapa kehilangan pekerjaan? Karena perusahaannya sudah bangkrut, tidak bisa membayar lagi karyawan, akhirnya para karyawannya di PHK-kan. Lalu dampak pada kesehatan, ini juga sangat jelas ya. Di sektor kesehatan memang ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Bagaimana dulu kita tidak pernah mengenal apa itu apa namanya sanitizer. Sekarang sanitizer itu begitu in dan menjadi eh, bagian dari hidup kita. Dulu kita tidak pernah dikenalkan juga dengan masker. Mungkin hanya sebagian orang yang masih suka pakai masker. Tetapi pada zaman sekarang, di masa pandemik ini, masker menjadi sebuah kewajiban dan keharusan. Dulu tidak pernah kita mendengar apa yang namanya vaksin virus COVID-19 ya, vaksin COVID ini. Tapi sekarang ini diharuskan dan digalakkan. Jadi sektor kesehatan juga terkena dampak dari adanya COVID ini. Selanjutnya pangan, ya sangat terganggu sekali. Bagaimana masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, beras, ya yang tergolong sembako, ya makanan-makanan itu begitu sulit didapatkan. Bahkan sekalipun ada harganya melambung tinggi, sekalipun ada dan harga melambung tinggi, kalau uang ada bisa dibeli, tetapi barangnya sedikit, harganya melambung tinggi, uang nggak ada. Nah, jadi dampaknya itu luar biasa. Selanjutnya, dampaknya ke sektor hiburan. Ada banyak para entertainment atau para artis yang merasakan sekali dampak dari adanya pandemik ini. Kita juga sempat tahu di berita-berita televisi begitu ya, para pekerja hiburan mereka itu banyak yang kehilangan job. Mereka juga bagaimana terhenti dari syuting-syuting karena tidak boleh adanya berkerumun, tidak boleh adanya kontak fisik, alias harus melakukan social distancing. Lalu kemudian berdampak juga pada aspek politik. Ini jelas sekali, ada banyak pelaku-pelaku politik, misalnya anggota dewan atau para pemimpin daerah, bahkan ada perdana menteri dan menterinya yang meninggal karena COVID-19. Ini jelas sekali akan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah. Selanjutnya berdampak kepada sosial. Ini benar sekali, masyarakat. Bagaimana masyarakat ini harus dikenalkan dengan 5M, ya. Yang awalnya kita tidak pernah memperhatikan itu. Lalu mobilitas masyarakat juga dibatasi. Sampai di kita muncul apa yang disebut dengan PPKM level 1, level 2, level 3, level 4 ya. Sebelum PPKM itu muncul lagi istilah-istilah lain yang membatasi gerak masyarakat, mobilitas masyarakat supaya tidak terlalu banyak berinteraksi untuk menghindari terjadinya kontak fisik supaya virus ini tidak menyebar. Selanjutnya di sektor pendidikan. Demikian juga di sektor pendidikan. Kita saat ini sekarang mungkin sudah mulai merangkak untuk bisa normal ya di pendidikan ini dengan adanya pertemuan tatap muka terbatas. Sebelumnya pembelajaran ini dilakukan secara luring. Tapi dengan adanya COVID-19 kemudian pembelajaran tidak boleh luring tapi harus dilakukan secara daring. Nah, karena pembelajaran itu dilakukan secara daring,
Akhirnya kemudian platform-platform pengajaran yang digunakan untuk luring ini sekarang menjadi populer dan mulai mulai familiar di kalangan para pendidik ya. Misalnya dulu kita nggak pernah tuh gunakan Zoom, Google Meet, Classroom ya untuk proses pembelajaran. Tapi sekarang kita sudah mulai terbiasa. Selanjutnya dampak kepada sektor pariwisata. Ini mungkin yang sangat terasa sekali oleh para pelaku pariwisata ya. Travel-travel banyak yang gulung tikar di masa pandemik ini. Mereka tidak ada lagi klien atau tidak ada lagi tamu yang bisa mereka antar untuk menuju daerah pariwisata. Semua tempat-tempat wisata tutup. Nah, tidak boleh ada yang datang ke situ. Jelas dong, dengan demikian para travel ini kehilangan job karena tempat wisatanya ditutup. Demikian juga yang bisnis untuk kendaraan-kendaraan antar jemput untuk para pariwisata atau tourism ini juga sangat terganggu. Selanjutnya di manufaktur, pabrik-pabrik ya, misalnya di Perancis, bukan hanya di Perancis, di Indonesia juga ada banyak perusahaan manufaktur yang mereka tutup atau gulung tikar karena sudah tidak sanggup lagi membayar biaya operasional. Akhirnya apa yang terjadi ini berdampak sekali kepada sektor perekonomian. Jadi antara satu sektor dengan sektor yang lainnya ada timbal baliknya atau ada keterkaitannya. Kemudian dari transportasi, bagaimana kita pada saat masa pandemi sedang melambung tingginya angka kematian, kita dilarang untuk melakukan perjalanan baik darat ya melalui misalnya kereta api ataupun udara melalui pesawat terbang kecuali untuk hal-hal yang sifatnya urgent dengan segala persyaratan yang ketat. Nah, ini juga kan dampak dari adanya pandemik 19 ini. Selanjutnya berdampak pada statistik kependudukan. Jelas ya, karena ada banyak korban yang meninggal disebabkan karena meninggalnya virus COVID-19 ini. Jadi sekalipun ada yang lahir, yang meninggal juga banyak. Ini akan mempengaruhi angka atau statistik kependudukan. Ini pembahasan yang keempat tentang pandemi COVID-19 berdampak bagi kehidupan. Selanjutnya, ini adalah materi yang terakhir atau topik yang terakhir. Bagaimana menghadapi pandemi COVID-19 dengan tasawuf? Ya, ini kita lihat dalam kacamata Islam. Yang pertama kita mengambil hikmah. Tidak ada sesuatu yang Allah ciptakan itu adalah sia-sia. Ma khalaqta hadza batila. Allah nggak pernah membuat sesuatu itu atau menciptakan sesuatu itu sia-sia. Melainkan pasti ada manfaatnya. Dan dengan adanya peristiwa wabah COVID-19 ini memberikan hikmah yang besar. Luar biasa besarnya bagi umat Islam khususnya. Tentu ini bagi orang yang bijak menghadapinya. Tapi bagi orang yang picik akan menyalahkan masa. Ya, jadi kita ambil hikmah di balik kejadian ini. Pasti ada nilai positifnya, pasti ada nilai kebaikannya. Tidak akan mungkin Allah menjadikan satu masa ini seperti sekarang ini, melainkan di balik itu ada kebaikan. Selanjutnya sabar. Apalagi kunci yang paling utama itu adalah sabar. Sebagaimana yang tadi di awal di dalam hadis disebutkan bahwa pada saat masa pandemik ini yang diminta adalah sabar. Selanjutnya ridho dengan ketetapan Allah. Misalnya kita terkena COVID itu, kita ridho dengan ketetapan Allah. Seandainya memang kita harus meninggal pada masanya sekarang, kita terima. Kita ridho dengan ketetapan Allah. Dinyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mengalami kematian dan kita tidak tahu kita matinya masanya kapan, karena apa. Apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah ketetapannya dan kita harus ridho dengan ketetapan Allah. Selanjutnya, berbanyak berzikir. Ini sebaik-baiknya obat bagi kita yang sedang menghadapi masa pandemi ini. Banyak berzikir, mengingat Allah dalam kondisi apapun, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Posisi kita sedang berdiri, atau posisi kita sedang duduk, atau posisi kita sedang berbaring. Ingat selalu kepada Allah bahwa hidup kita ada di genggaman Allah.
pada saatnya kita dicabut nyawa oleh Allah, maka tidak akan pernah sia-sia kita sedang berzikir kepada Allah. Selanjutnya perbanyak ibadah. Kalau pada saat itu kita sedang karantina atau isoman atau isolasi mandiri atau ada peraturan pemerintah lockdown, tidak boleh keluar rumah, social distancing, maka gunakanlah momen-momen itu bukan untuk terus-terusan nonton TV, game, TikTokan, kemudian update status, tapi yang paling banyak yang harus kita lakukan adalah ibadah. Mungkin pada saat masa normal kita ibadahnya ya hanya yang wajib-wajib saja. Sholat wajib juga kita terburu-buru. Sholat duhur hanya 5 menit dikasih waktunya. Tapi sekarang kita punya waktu yang sangat banyak, sangat luang. Lakukan sholat sunat. Pada masa kita normal, kita nggak sempat tuh untuk baca Quran. Walaupun satu ayat, jangankan satu juz, nggak sempat satu ayat juga. Tapi di masa pandemik ini, ada banyak waktu luang yang banyak kita manfaatkan untuk ibadah. Selanjutnya kita tawakal. Jika kita sudah berusaha, memang kita sudah prokes gitu ya, sudah menjaga kesehatan. Rasanya saya ini udah ketat banget ya, keluar pakai masker, selalu cuci tangan, selalu social distancing. Tapi kenapa aku kena juga ya? Nah, ikhtiar sudah kita lakukan, masalah hasil kita serahkan kepada Allah. Itulah yang disebut dengan tawakal. Lalu jangan lupa menjaga kebersihan. Allah itu menyukai orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang bersuci. Lalu menjaga peraturan. Kalau sekarang peraturannya adalah terkait dengan prokes atau protokoler kesehatan, itu yang harus kita jaga dan kita patuhi. Bukan hanya untuk kepentingan diri kita, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Ketika kita berbicara hanya diri sendiri, tetapi kita tidak mementingkan orang lain, ini juga kurang baik. Ya, artinya kalau kita sudah merasa terpapar virus, jangan keluar dong. Kita jangan bergaul dong, karena diri kita ini membahayakan orang lain. Mungkin kita nggak apa-apa, no gejala, tidak ada gejala. Tapi pada saat virus itu kena kepada orang lain yang imunnya kurang kebal atau imunnya sedang menurun, maka bisa jadi kondisinya malah buruk. Berikutnya berikhtiar. Tadi yang saya katakan, kita sudah prokes. Kalau kita sakit kemudian ke dokter, sedikit-sedikit sekarang flu itu timbul khawatirnya ini COVID ya. Nah, kita itu berikhtiar berobat. Selanjutnya berprasangka baik kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepada kita, jangan kemudian kita menyalahkan. Kenapa ya? Allah memberikan ini kepada keluarga kamu. Aku udah kehilangan kakak, udah kehilangan ibu, aku sekarang sakit. Allah itu nggak kasihan ya kepadaku. Hindarkan itu. Hindarkan prasangka buruk. Selalu optimis. Pasti ini akan berakhir. Toh pada zaman Rasulullah, Ta'un juga berakhir. Pasti pandemi COVID-19 juga akan berakhir. Dan senantiasa bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan hidup. Kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan amal soleh. Kita masih diberikan kesempatan untuk terus berdoa dan berzikir. Ya, nah inilah sikap seorang muslim pada saat menghadapi COVID-19. Di akhir, ini sebagai closing statement-nya, ditutup dengan sebuah hadis dari riwayat Muslim. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laisa dzaka li ahadin illa li mu'minin in asobathu sarra'u syakar fakana khairan lahu wa in asobathu darra'u sabaru fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Seluruhnya urusannya itu baik. Ini tidaklah didapati kecuali pada seorang mukmin. Jika mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, maka ia bersabar. Itu pun baik baginya. Jadi tidak ada sesuatu yang buruk kondisinya apapun bagi seorang mukmin disikapi dengan bijak. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagai penutup
majelis kita di hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.